Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahmatullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besar syukur, karena Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita. Sebagian dari kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita adalah Allah telah memberikan karunia nikmat iman Islam, memberikan kekuatan, kesempatan, termasuk kekuatan untuk menghadiri panggilan Allah, hingga kita bisa berkumpul bersama menjadi tetamu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari Allah sudah memanggil kita menjadi tetamunya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membagikan hidangan hati berupa ketenangan, sakinah. Itu hidangan hati berupa maghfirah, keampunan. Bahkan lebih dari itu, ya, ini terkait dengan menjelang bulan Muharram, ya, tanggal 19 Juli besok kita masuk tahun baru Hijriah. Nah, ini nanti terkait dengan judul ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Dan orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah, maka inilah orang-orang yang pantas mengharapkan rahmat dari Allah, mengharapkan rahmat dari Allah. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kekuatan. Nah, tidak kalah pentingnya yaitu wahajaru, ya. Hajaru itu arti katanya, ya, berpindah, ya. Tetapi sebenarnya dalam proses berpindah itu tidak harus dimaknai berpindah dari satu tempat ke tempat lain, ya. Atau kalau khusus peristiwa yang terjadi di zaman Nabi, yaitu pindah dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Walaupun itu juga menginspirasi orang itu kalau belajar biasanya berpindah. Kalau belajar di tempat sendiri terus, itu nanti
berarti pengetahuannya kurang luas gitu ya. Menginspirasi semangat hijrah kalau mau belajar yang berpindah ke tempat lain. Tetapi makna yang lebih dalam dari sekedar berpindah hijrah itu adalah berubah. Jadi dengan menyongsong tahun hijriah adalah semangat perubahan. Itu yang penting. Semangat perubahan. Karena apa? Perubahan itu adalah merupakan sesuatu yang mesti dilakukan. Karena apa? Semua yang terjadi di alam dunia ini selalu berubah. Umur kita berubah, ya kan? Setiap saat berubah. Jadi kalau tidak berubah itu tandanya mati. Makhluk yang tidak ada perubahan, ya, makhluk mati, tidak berkembang. Oleh karena itu perubahan menjadi sebuah keniscayaan. Bahkan apa yang tidak berubah di dunia ini, yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Karena apa? Perubahan itu selalu ada di setiap saat, menunjukkan makhluk yang berkembang, makhluk yang berinovasi, makhluk yang berkreasi, itu yang berubah. Maka semangat perubahan harus kita lakukan, itu suatu keniscayaan. Ya, semangat perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Maka prinsip perubahan itu pertama adalah ibda' bin nafsi, ya, yaitu kita mulai berubah dari diri sendiri. Apa yang harus kita canangkan dalam diri kita sendiri dalam rangka menyongsong perubahan? Ya. Pertama, ya, kita harus punya prinsip bahwa apabila diri kita berubah, maka natijahnya pertama Allah memberikan keselamatan kepada diri. Yang kedua, natijahnya adalah keselamatan itu akan berdampak pada lingkungan di sekitar kita. Jadi kalau kita akan menghilangkan daripada kegelapan, sesungguhnya dimulai dari mendatangkan cahaya. Ya, tidak harus kita mengatakan gelap hilang, gelap hilang, gelap hilang. Ya. Cukup kita datangkan cahaya pada diri kita. Cahaya itu akan menerangi diri kita sendiri dan menerangi sekeliling. Makanya prinsip perubahan diawali dari ibda' bin nafsi, bahwa saya harus berubah. Kemudian Allah pertegas ku anfusakum wa ahlikum, ya. Untuk semangat perubahan dimulai dari kita sendiri, kemudian keluarga kita. Ya. Semangat perubahan apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah inti hidup dalam diri kita sendiri, yaitu jiwa. Ya, jiwa kita itu yang disimbolkan dalam qalb. Ya. Semangat perubahan dimulai dari qalb, ya, dari hati. Ya. Hati kita isinya adalah keimanan kepada Allah. Makanya ayat yang kita baca tadi, walladzina amanu, ya, beriman, ya. Jadi iman itu adalah landasan perubahan. Bila orang berubah tapi tidak menggunakan landasan iman, nanti mungkin bisa berubah tapi berubahnya ke arah yang lebih buruk, ya. Maka agar perubahan kita itu mengarah sesuatu kebaikan, maka landasan perubahan itu adalah iman, hal terpenting. Maka
tanding ya, father ya negeri kita, bapak proklamator kita dahulu gitu ya, itu memulai dasar negara itu dari ketuhanan yang maha esa, yang dulunya ketuhanan ya, yang iya itu ya, itu dimulai dari situ. Mengapa itu penting? Itulah dasarnya. Jadi kita itu membangun perubahan semangat iman. Ya. Kadang-kadang ini sekarang terjadi sangat besar permasalahannya karena perubahannya tidak didasarkan atas iman. Ya. Coba program-program konkret imanisasi gitu ya. Kan undang-undang tentang keimanan kan belum ada. Ini diserahkan secara bebas oleh warga ya. Ini belum memperhatikan secara serius bagaimana iman itu dibangun dari sangat dasar dan diberi perhatian penuh. Selama imanisasi ini tidak dilakukan ya, dengan serius, maka perubahannya tidak akan berkembang ke perubahan yang bagus. Dia berubah tapi berubah jadi jelek. Ya, yang dulu mungkin korupsi tidak begitu ini, tapi ya karena ini malah jadi banyak. Misalnya contoh ya. Artinya apa? Apabila semangat perubahan itu tidak diawali dari semangat beriman, maka perubahannya tidak menjadi baik, tapi perubahannya menjadi buruk. Oleh karena itu landasannya walladzina amanu dulu. Kemudian wahajaru ini berhijrah. Hijrah dalam pengertian yang lebih hakiki adalah semangat perubahan dari hal-hal yang buruk kepada hal-hal yang baik. Minad dzulumati ilan nur. Nah, itu adalah semangat hijrah. Mengapa begitu? Karena hakikatnya manusia itu adalah makhluk yang berkembang. Cuma perkembangan manusia itu mulai dari fisik dan psikisnya itu dimulai dari nol ya, dimulai dari hal yang lemah. Seperti misalnya fisiknya itu kan dimulai dari hal yang lemah, kemudian berkembang jadi kuat. Tetapi berbeda dengan psikis manusia ya, terutama perkembangan jiwa manusia. Nah ini tergantung daripada bekal awalnya. Kalau ditanamkan pada jiwa manusia, itu adalah tentang hakikat keagungan dan kebesarannya, sehingga dia berkembang jiwanya ya, menjadi orang yang kuat imannya ya, maka nanti ke depan akan membangun keyakinannya adalah iman yang ada ya, sehingga akan berkembang menjadi baik, kokoh, khair ya. Hadirin rahimani wa rahmatullah. Jadi semangat berubah dari kegelapan kepada cahaya itu harus dimaknai sampai tingkat operasional. Lusa kita akan berkunjung ke Jogokarian ya. Ini coba kita nanti merumuskan semangat perubahan itu sampai ke tingkat operasional. Maksudnya tingkat operasional sampai pada tingkat program, menerjemahkan filosofi dalam Al-Quran itu kepada kegiatan.
Misalnya nanti bagaimana semangat perubahan yang dilakukan oleh musola Lafali. Secara fisik ke depan jadi masjid, masjidnya juga masjid yang berkelas gitu ya, secara fisik. Nah, secara aktivitas nanti membangun kemanfaatan yang lebih luas. Mungkin dari hal-hal yang kecil, misalnya kemanfaatan yang langsung bisa dirasakan. Contohnya misalnya katakanlah orang yang kesini ngelah bisa minum, gitu, dikasih dispenser. Orang yang kesini mungkin belum siap sholat karena lupa gak bawa sarung, disediakan sarung misalnya. Atau mukena memberikan fasilitas kepada orang yang di sini kelaparan, mungkin ada sedikit bisa diberikan. Orang yang mau sholat kok nggak ada, masih bau kecut gitu ya, mungkin perlu dikasih minyak wangi misalnya gitu. Dan begitu seterusnya, sehingga nanti ada proses perubahan ini adalah tidak hanya merupakan sebuah kelakar. Proses perubahan adalah sebuah tindakan nyata yang orang merasakan, oh ini beda gitu ya. Ini beda ya. Saya kalau ke Masjid Lafali itu jadi senang gitu. Semuanya ada di situ. Misalnya gitu ya. Ini membangun semangat perubahan yang lebih. Dan perubahan dalam konteks hijrah, perubahan itu adalah perubahan yang didasari dengan semangat sunnah, yaitu semangat kepemimpinan profetik, manajemen profetik, yaitu manajemen yang dibangun berdasarkan sunnah Nabi. Apa itu sunnah Nabi atau kepemimpinan profetik, manajemen profetik, yaitu mengelola sumber daya berdasarkan sunnah-sunnah Nabi. Kadang mengelola, kalau Nabi mau mengelola negara, mengelola umat itu sama basisnya, wahyu dari Allah, sehingga dijamin memberikan maslahat. Kadang-kadang kita bandingkan dengan kehidupan sekarang ini, mengelola sesuatu, ya, mengelola negara, ya, dengan politik, ya, sekarang ini ya. Kalau dulu Nabi mengelola negara, ya, dengan sunnah. Bedanya apa? Ya, kalau politik itu adalah menggerakkan kekuatan massa untuk mendukung dirinya, ya, untuk mendukung kekuatan dirinya mendapatkan sesuatu. Oleh karena itu politik biasanya adalah kepentingan. Tetapi kepemimpinan Nabi itu sebaliknya, yaitu memulai dari dirinya untuk membangun, menggerakkan, ya, mulai dari dirinya, berkorban dari dirinya untuk kemaslahatan, kesejahteraan orang banyak. Ini bedanya. Jadi bila kita berjuang mulai dari diri kita, ibda binafsi, semangat perubahan dimulai dari diri kita, berjuang mulai dari diri kita, berkorban mulai dari diri kita, apa yang bisa korbankan sehingga orang lain mendapatkan maslahatnya, manfaatnya yang lebih banyak. Inilah semangat perubahan dengan manajemen profetik, dengan cara Nabi. Karena Nabi itu berjuang bukan untuk semata-mata untuk dirinya. Nabi berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan umat, mewujudkan untuk keselamatan umat. Sehingga Nabi tidak memperkaya diri, ya, berjuang, ya, jadi pemimpin, terus Nabi tidak bertambah kaya,
malah justru harta kekayaan Khadijah yang dulu orang yang sangat kaya gitu ya, orang yang terkaya di situ, maka berakhir dengan meninggal di sisi Allah tidak memiliki apa-apa. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan bahwa pada akhir kematiannya Khadijah ini dia mengatakan ya, dengan suara lembut, ya Rasul, ya sebelum dia dipancing ya dengan kata-kata, wahai Khadijah, dulu kau adalah seorang yang kaya raya, sekarang sudah saat menghadap Allah sudah tua, malah kamu sudah tidak punya kekayaan apa-apa gitu ya. Maka apa kata Khadijah, wahai Rasul, andai kata tulang dan kulitku masih bisa digunakan, maka gunakanlah untuk fisabilillah. Artinya kalau bisa ya tulang dan kulit itu tinggal ini bisa disedekahkan di jalan Allah, sedekahkanlah di jalan Allah. Artinya apa? Semangat perubahan itu adalah berubah betul-betul ya, bukan untuk memperkaya diri, tapi kalau perlu kekayaan yang ada dalam diri kita korbankan agar semuanya mendapatkan kebaikan dan keselamatan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itulah sesungguhnya yang disebut dengan nubuwah atau kepemimpinan profetik, kepemimpinan nabi. Itu bukan semangat untuk memperkaya diri, tapi semangat untuk berjuang, mengorbankan diri, harta, ya, keluarga dan semuanya untuk mendapatkan maslahat yang lebih luas. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum a'dhamu darajatan indallah, ya, ulaika humul faizun. Kan gitu. Jadi sesungguhnya orang yang beriman berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan hartamu dan dirimu, ya, dirimu dan hartamu, bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, dan dirimu. Itu apa artinya? Modal, ya. Jadi kalau politik itu menggerakkan masa, mengorbankan orang lain untuk memperkaya diri, untuk kepentingan dirinya, ya. Tapi kalau semangat berjuang di jalan Allah, justru kita berjuang dengan apa yang ada dalam diri kita, sehingga sama-sama menggerakkan massa, tetapi bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan yang lebih luas. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itulah semangat hijrah. Nah, supaya kita itu memiliki andil dalam semangat hijrah, ya, karena kita akan masuk di bulan di 1 Hijriah itu tanggal 19 Juli ya, 19 Juli. Maka sekarang mulai kita coba apa yang semangat perubahan apa yang akan kita lakukan, ya. Mungkin sampai ke tingkat agak operasional ya. Tapi kadang-kadang kita bicara muluk-muluk tapi implementasinya kadang-kadang kurang. Nah ini implementasinya sampai ke tingkat mengukur ya, ini penting ya. Apa perubahan yang akan kita lakukan dengan semangat tahun hijrah ini? Tahun dulu selama ini apa yang sudah dilakukan? Mungkin kita perlu mengevaluasi untuk kemudian tahun ini apa yang akan kita, hal baru yang akan kita lakukan. Ya, ini sangat penting ya. Ini ilmunya Pak Teguh ini, PDCA. Dan cek action A-nya Pak. Action B. Ya, sangat penting. Misalnya katakanlah bulan Muharram atau bulan Muharram ini ya, dengan semangat hijriah,
apa hal baru yang akan musola kita lakukan. Misalnya santunan terhadap anak-anak yatim misalnya, ya, atau bakti sosial, ya. Ini rencana bakti sosial sudah agak lama belum terdengar ya Pak Teguh, artinya belum terrealisasi, sudah terdengar tapi belum terrealisasi gitu ya. Program-program atau aktivitas yang bisa kita rasakan, masyarakat bisa merasakan. Saya kira ini mungkin Pak Ketua bisa nanti dirembuk Pak Ketua supaya ada garisnya. Tahun baru Masehi kadang-kadang orang menghormati sampai luar biasa ya, berkorban beli mercon, beli kembang api sampai habis ratusan ribu gitu ya untuk sia-sia ya. Tetapi bagaimana kita mewarnai semangat Hijriah ini dengan amalan-amalan yang bermanfaat ya. Semoga begitu. Bedanya dengan tahun Masehi dan tahun Hijriah harus kelihatan ya, harus kelihatan. Ini kadang-kadang kita memang abai di bulan Hijriah ini, di bulan Muharram sepi dari kegiatan. Tapi kita coba ramaikan kegiatan, sama-sama ramainya dengan tahun Masehi, tapi ramainya ini adalah ramai dengan semangat dakwah dan semangat iman. Ramainya jangan tiru-tiru mereka, ramai yang sia-sia, tapi ramainya adalah ramai dengan semangat menebar kemanfaatan. Ya, barangkali itu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.